Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala selain manusia. Ada jin yang membela Rasulullah SAW yang dihina oleh kaum kafir Quraisy. Bagaimanakah kisahnya? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Jin memiliki banyak golongan, mulai jin muslim, kafir, hingga laki-laki atau perempuan. Jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan ada yang buruk. Jin tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa, tapi Rasulullah SAW bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah riwayat, ada jin yang membela Rasulullah SAW ketika diejek oleh kaum kafir Quraisy. Jin tersebut disebut bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam riwayat lain menyebutkan jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Ma'wa'izul Uspuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Sa'ibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Haris, Safwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abu Yaqud, Kinanah bin Rabi, dan lain sebagainya. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia mencela Tuhan kita." Muhammad sebenarnya menghendaki harta, ucap yang lain. Namun, pembicaraan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, "Apa pendapatmu, wahai Walid?" "Aku tidak bisa menjawab," katanya singkat. Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Nabi Muhammad SAW. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu, kemudian Walid pun pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikan dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian yang mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga, dia berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahku, 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala tersebut, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu, Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada semua teman-temannya yang kafir. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Nabi Muhammad SAW yang mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka lalu menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Beliau pun datang ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal.
Ia kemudian mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apa orang itu, wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut, ini setan," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang itu kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya mengapa menangis. Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah membohongkan Muhammad." Jin itu kemudian berkata lagi, "Mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah. Dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku," ucapnya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berdoa untuknya. Beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala, seperti Musfir mengejek Paduka?" Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Boleh saja." Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Di sana kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka berkata, "Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, "Wahai penduduk Mekah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka Jahannam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baik makhluk." Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut patung itu, kemudian membantingnya. Patung tersebut pecah lalu dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Bukit Tursina itu dengan Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW, jin tersebut melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir." Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.